Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Dalam pertidaksamaan nilai mutlak ada 4 materi yang harus kita ketahui. Yang pertama, konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Yang kedua, bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Yang ketiga, menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Dan yang keempat, menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama yaitu konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Misalkan, nilai mutlak dari X adalah nilai mutlak X dan A bilangan real. Pertama, jika nilai mutlak dari X itu kurang dari atau sama dengan A, maka X lebih besar atau sama dengan negatif A dan X akan kurang dari atau sama dengan A. Yang kedua, jika nilai mutlak dari X lebih besar atau sama dengan 0, maka X-nya itu kurang dari atau sama dengan negatif A, atau X-nya itu lebih besar atau sama dengan A. Konsep nilai mutlak X tersebut dapat diperluas pada fungsi nilai mutlak. Misalkan, f(x) suatu fungsi dalam variabel X, maka berlaku fungsi nilai mutlak f(x) sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai mutlak dari f(x) itu lebih kecil atau sama dengan A, maka f(x) lebih besar atau sama dengan negatif A, dan f(x) akan kurang dari atau sama dengan A. Yang kedua, jika nilai mutlak dari f(x) itu lebih besar atau sama dengan A, maka f(x) kurang dari atau sama dengan negatif A, atau f(x) akan lebih besar atau sama dengan A. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Berikut ini beberapa bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak dari X dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan 2. Yang kedua, nilai mutlak dari X dikurangi 1 lebih besar atau sama dengan 3. Yang ketiga, nilai mutlak dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 lebih besar atau sama dengan 4. Yang keempat, nilai mutlak dari X dikurangi 3 lebih besar atau sama dengan nilai mutlak 2X dikurangi 5. Yang kelima, nilai mutlak dari 2X dikurangi 1 lebih besar atau sama dengan X dikurangi 2. Kita lanjut yang berikutnya. Yaitu tentang bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Dalam bentuk pertidaksamaan nilai mutlak ini ada 12 bentuk ya. Yang pertama, nilai mutlak dari f(x) lebih besar dari C atau konstanta. Yang kedua, nilai mutlak dari f(x) itu lebih besar atau sama dengan C. Yang ketiga, nilai mutlak f(x) itu kurang dari C. Yang keempat, nilai mutlak dari f(x) kurang dari atau sama dengan C. Yang kelima, nilai mutlak f(x) lebih besar dari nilai mutlak gx. Yang keenam, nilai mutlak f(x) lebih besar atau sama dengan nilai mutlak dari gx. Ketujuh, nilai mutlak f(x) kurang dari nilai mutlak gs. 8. Nilai mutlak f(x) kurang dari atau sama dengan nilai mutlak gx. 9. Nilai mutlak f(x) lebih besar dari gx. 10. Nilai mutlak f(x) lebih besar atau sama dengan gx. 11. Nilai mutlak f(x) kurang dari gx. Yang ke-12,
Nilai mutlak fx kurang dari atau sama dengan gx ini merupakan contoh-contoh dari pertidaksamaan nilai mutlak. Kita lanjut, yaitu tentang penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk penyelesaiannya, kalau di persamaan kemarin, yang kita carinya itu x-nya. Nah, kalau di pertidaksamaan, kita sama juga mencari x-nya. Tapi, karena pertidaksamaan itu sebenarnya berupa area, misalkan x lebih besar atau sama dengan 4, kita buat garis bilangan. Artinya kalau dia lebih berarti areanya ke sebelah kanan ya, dari 4 ke sebelah kanan. Begitupun juga dengan x kurang dari 5. Karena x-nya itu kurang dari 5, maka areanya ada di sebelah kiri. Itu bedanya pertidaksamaan dengan persamaan. Kalau persamaan dia tepat di angka itu, misal x sama dengan 5, berarti hasilnya pun 5. Tapi kalau pertidaksamaan itu berupa area atau daerah itu yang kita cari nantinya untuk mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak. Lanjut berikutnya. Untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, menggunakan definisi jarak mutlak sebagai nilai mutlak sebagai jarak. Pertidaksamaan nilai mutlak dari x dikurangi 2 kurang dari 3 itu bisa kita baca dengan jarak bilangan x dari 2 kurang dari 3. Ini kalau ada garis bilangannya. Kalau dari persamaan yang kemarin kita sudah mengetahui kalau ada nilai mutlak x kurangi 2 adalah yang kita cari 2-nya dulu, yang berjarak 3, yang tepatnya ada 5 di sebelah kanan dan negatif 1 di sebelah kiri. Tapi ini pertanyaannya adalah yang jaraknya nilai mutlak dari x dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 3, artinya yang lebih pendek dari 5 itu, artinya di kotak ini. Jadi itu merupakan letak penyelesaiannya, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan juga bisa 4. Kalau dia melebihi berarti tidak memenuhi penyelesaiannya. Jadi seperti inilah perbedaan dari antara pertidaksamaan dengan persamaannya. Jadi untuk penyelesaiannya itu ada di interval negatif 1 sampai dengan 5 atau 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah ini ya, kalau menggunakan garis bilangan di atas tampak bilangan-bilangan yang berjarak kurang dari atau sama dengan 3 satuan dari 2 terletak pada interval x lebih besar atau sama dengan negatif 1 dan x itu kurang dari atau sama dengan 5. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4. Lanjut yang berikutnya menggunakan definisi nilai mutlak. Contohnya, untuk yang pertama, yang pertidaksamaan nilai mutlak dari x dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 3. Kita ingat definisi yang nilai mutlak. Jika nilai mutlak fx itu kurang dari a, maka fx itu lebih besar dari negatif a
dan akan kurang dari A. Contohnya, nilai mutlak X dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 3. Kita cari, karena kita menggunakan definisinya tadi, kita masukkan fx-nya kita ganti jadi x min 2, kemudian lebih besar atau sama dengan negatif a-nya kita ganti negatif 3, dan kemudian yang ruas sebelah kanannya a-nya kita ganti 3. Kemudian kita hitung dan kita agar kita mendapat x-nya kita akan mendapatkan menjadi x, maka masing-masing kita tambahkan 2. Jadi negatif 3 ditambah 2, kemudian yang di tengah x dikurangi 2 ditambah 2, yang sebelah kanannya 3 ditambah 2, agar kita mendapatkan tengahnya itu menjadi x. Lanjut, negatif 3 ditambah 2 jadi negatif 1. X tidak bisa kita jumlahkan karena berbeda, jadi kita jumlahkan yang angkanya. Negatif 2 ditambah 2 itu sama dengan 0, jadi sisa X. 3 ditambah 2 jadi 5. Jadi X-nya itu kita dapat lebih besar atau sama dengan negatif 1, atau kurang dari sama dengan 5. Jadi untuk penyelesaian nilai mutlak dari X dikurangi 2 kurang dari 3 itu adalah X-nya itu lebih besar dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari atau sama dengan 5. Yang berikutnya, pertidaksamaan nilai mutlak X dikurangi 2 lebih besar atau sama dengan 3. Kita ingat definisi nilai mutlak lagi, yang jika nilai mutlak fx lebih besar atau sama dengan A, maka fx kurang dari atau sama dengan negatif A, atau fx lebih besar atau sama dengan A. Contohnya, ada nilai mutlak x dikurangi 2 lebih besar atau sama dengan 3. Kita masukkan, untuk fx-nya itu x min 2 kurang dari, untuk negatif a-nya kita ganti menjadi negatif 3, atau fx-nya kita ganti menjadi x kurangi 2 lebih besar atau sama dengan a-nya kita ganti menjadi 3. Kemudian kita hitung. Kita kelompokkan yang angka dengan angka. Jadi x kurang dari atau sama dengan negatif 2 kita pindah ruaskan menjadi positif, menjadi negatif 3 ditambah 2, atau x-nya yang sebelahnya sama kita angkanya untuk kita pindah ruaskan menjadi positif, menjadi 3 ditambah 2. Dan kita hitung x-nya menjadi kurang dari atau sama dengan negatif 1, atau x-nya itu lebih besar atau sama dengan 5. Jadi, untuk penyelesaian nilai mutlak dari x dikurangi 2 lebih besar atau sama dengan 3 adalah x-nya itu kurang dari atau sama dengan negatif 1, atau x-nya itu lebih besar sama dengan 5. Berikutnya, menggunakan kedua ruas pertidaksamaan. Langkah menguadratkan kedua ruas pertidaksamaan hanya boleh dilakukan jika kedua ruas bernilai positif. Contohnya, nilai mutlak dari x dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 3. Jadi, kita masing-masing kita kuadratkan menjadi nilai mutlak x dikurangi 2 dikuadratkan kurang dari 3 kita kuadratkan juga. Kemudian kita hitung x-nya. Karena ini kuadrat, jadi tanda mutlaknya hilang, kita ganti dengan tanda kurung. Menjadi x dikurangi 2 dikuadratkan, dan 3 kuadratnya kita pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 3 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Kita hitung, kita faktorisasikan menjadi x kurangi 2 ditambah 3 dikali x dikurangi 2 x dikurangi 2 dikurangi 3 itu kurang dari atau sama dengan 0. Jadi x plus 1
Kita hitung ya, 2 ditambah 3 jadi X plus 1, dan yang ini, yang sampingnya negatif 2 dikurangi 3 menjadi X dikurangi 5 itu kurang dari atau sama dengan 0. Nah, untuk membuat nolnya, X plus 1 kali X dikali X kurang 5 itu sama dengan 0, jadi X-nya itu sama dengan negatif 1 atau X-nya itu sama dengan 5. Nah, untuk daerahnya seperti ini ya. Nah, untuk menguji titik dari batas negatif 1 dan 5 ini ada 3 wilayah, yaitu wilayah kiri, tengah, dan kanan. Dan caranya menguji adalah seperti ini. Kita masukkan bilangan yang paling gampang di garis bilangan, yaitu kita contoh ambil bilangannya itu 0. Kita masukkan 0 ke dalam persamaan X plus 1 kali X min 5. Sebenarnya 0 itu ada di daerah mana sih? Kalau kita lihat pada garis bilangan, ada batas negatif 1 dan 5. Itu berarti 0 berada di wilayah tengah, ya, di kotak yang warna putih ini. Jadi kita fokus sama dengan daerah tengah atau daerahnya 0. Langsung kita masukkan menjadi 0 plus 1 dikali 0 dikurangi 5. 0 plus 1 itu jadi 1, kemudian dikali negatif 5. 1 dikali negatif 5 menjadi negatif 5. Nah, di sini kita tidak usah fokus ke hasil dari negatif 5, tapi kita fokus ke tanda negatifnya. Berarti yang satu wilayah sama 0 itu tandanya negatif ya, berarti yang di kotak itu tandanya negatif. Dan dalam persamaan kuadrat berlaku selang-seling, jadi kalau misalnya negatif berarti samping sebelah kanannya itu positif dan samping sebelah kirinya positif karena selang-seling. Lalu yang selanjutnya adalah menguji permintaan dari X plus 1 dikali X dikurangi 5 kurang dari atau sama dengan 0. Kurang dari 0 itu berarti bilangan yang sebelah kiri 0 maka yang dicari adalah yang wilayah negatif. Maka dari itu, nah ini ya, kan kalau ada X plus 1 dikali X kurangi 5 kurang dari 0, kita cari yang kurang dari 0-nya itu. Karena kurang dari 0, maka wilayahnya yang kita cari itu berarti yang wilayah negatif. Maka dari itu, penyelesaian dari soal ini adalah yang berada di wilayah tengah. Nah, batasnya adalah negatif 1 sampai 5. Makanya disebut X lebih besar atau sama dengan negatif 1 dan X kurang dari atau sama dengan 5. Jadi untuk penyelesaian persamaan dari nilai mutlak X dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 3 adalah X-nya itu lebih besar atau sama dengan negatif 1 dan X-nya itu kurang dari atau sama dengan 5. Kita lanjut yang berikutnya. Menggunakan grafik. Misalkan Y1-nya itu sama dengan X nilai mutlak X dikurangi 2 dan Y2-nya itu sama dengan 3. Jadi grafiknya, gambarnya seperti ini ya. Untuk Y1-nya sama seperti yang kemarin persamaan. Gambarnya ada di garis hijau dan juga garis merah. Dan untuk Y2-nya itu ada garis biru.
Nah, yang pertama untuk grafik Y1 sama dengan nilai mutlak X dikurangi 2 terletak di bawah Y2 sama dengan 3 untuk nilai X lebih besar atau sama dengan negatif 1 dan X kurang dari atau sama dengan 5. Jadi penyelesaian dari nilai mutlak X dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 3 adalah X lebih besar atau sama dengan negatif 1 dan X kurang dari atau sama dengan 5. Ya, jadi dia ada di bawah yang garis biru untuk penyelesaian yang nilai mutlak X kurang 2 kurang dari atau sama dengan 3. Untuk grafik Y1 yang sama dengan nilai mutlak X dikurangi 2 terletak di atas Y2 sama dengan 3 untuk nilai X kurang dari atau sama dengan negatif 1 atau X-nya itu lebih besar atau sama dengan 5. Jadi untuk penyelesaian nilai mutlak dari X dikurangi 2 lebih besar dari 3 adalah X-nya kurang dari negatif 1 atau X-nya lebih besar sama dengan 5. Jadi untuk yang lebih besar atau sama dengan 3-nya itu letak penyelesaiannya itu ada di atas garis yang warna biru, ya. Jadi seperti itu untuk menggunakan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak menggunakan grafik. Cukup sekian penjelasan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.